Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu di pertemuan mata kuliah atau mata pelajaran sistem kontrol. Nah, hari ini seperti dengan topik sebelumnya, kembali kita akan membahas konsep dasar daripada sistem kendali. Nah, untuk pertemuan hari ini atau video kali ini saya akan membahas terkait kontrol atau konsep kendali atau konsep sistem kerja dari kendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, metode sistem kontrol ini pertama kali ditemukan pada abad ke-18 atau di sekitar tahun 1890-an. Nah, metode kontrol PID ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan asal Rusia dan dikembangkan di negara asalnya dari semenjak ditemukan. Setelah masyarakatnya sudah familiar dengan metode sistem kontrol ini, barulah kemudian di tahun 1920-an metode kendali PID ini dipublikasikan. Jadi semenjak ditemukan oleh ilmuwan Rusia ini, kontrol PID ini belum dipublikasikan. Jadi mereka konsumsi proses kerja sistem kendali PID ini di negaranya sendiri, gitu. Jadi mereka kembangkan, mereka kemudian coba gunakan hanya di negaranya sendiri. Nah, itu salah satu karakteristik orang Rusia, gitu. Jadi penemuannya dia konsumsi dulu. Nanti setelah berkembang baru kemudian dia publikasikan. Nah, dipublikasikannya ini di tahun 1920-an. Kontrol PID adalah kontrol untuk mengendalikan sistem mencapai nilai referensi atau memperbaiki respon sistem. Nah, itu fungsinya. Fungsi daripada kontrol PID adalah alat kendali atau alat kontrol untuk mengendalikan sistem mencapai nilai referensi atau memperbaiki respon sistem. Sehingga metode ini kemudian paling banyak digunakan dalam sistem kontrol di dunia industri dan robotika. Nah, kelebihan PID adalah yang pertama mudah dimengerti, terus mudah diterapkan dalam simulasi maupun implementasi perangkat keras. Strukturnya sederhana namun dapat memberikan kinerja yang bagus. Artinya pengendali PID merupakan pengendali yang didasarkan pada gabungan unsur pengendali proporsional, integral, dan derivatif yang masing-masing memiliki perilaku yang khas. Proporsional memiliki karakteristik tersendiri, integral memiliki karakteristik sendiri, begitupun dengan derivatif. Nah, ketiga elemen ini kemudian digabungkan untuk memperbaiki respon atau performansi sistem kerja. Nah, jadi tiga elemen ini saling menguatkan, kemudian saling menutupi kekurangannya masing-masing. Nah, itu adalah fungsi daripada kontrol PID ini. Sehingga setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kontrol PID dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya secara paralel menjadi controller proporsional plus integral plus derivatif. Nah, elemen-elemen kontrol PI dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem. Nah, terus kemudian menghilangkan offset dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Nah, ini menurut ilmuwan Guterres di tahun 1994 lewat penelitiannya. Nah, kekurangan pengendali PID adalah proses penentuan penilaian KP, KI, dan KD masih menggunakan trial and error. Jadi masih coba-coba memasukkan parameter. Nah, nanti ini kita kenal di depannya disebut tuning control. Jadi memasukkan parameter ke variabel proporsional, integral, dan derivatif itu masih tahap coba-coba. Nah, itu selain perhitungan matematisnya. Persamaan pengendali PID seperti halnya yang sudah saya bahasakan di video sebelumnya adalah di mana U ini adalah sinyal kendali.
KP adalah parameter proporsional yang kemudian dikalikan dengan nilai errornya. Jadi KP ini parameter proporsional dikali dengan error. Ditambah dengan KI atau parameter integral. Nah, kemudian dikali dengan integral atau total nilai error. Jadi dari persamaannya ini parameter integral atau parameter kendali integral ini adalah akumulasi dari semua error. Mulai dari error di detik pertama sampai dengan detik terakhir itu kemudian diakumulasikan. Kemudian dikalikan dengan parameter integral. Terus ditambah dengan parameter derivatif dikali dengan perubahan error DE per DT. Nah, ini perubahan error. Di mana error sama dengan set point dikurang present value. Jadi set point adalah input dikurang dengan present value atau hasil pengukuran oleh feedback atau sensor. Kemudian dikirimkan kembali ke set point untuk dibandingkan antara nilai output dengan nilai input, apakah terdapat selisih ataukah sudah mencapai atau sudah sesuai dengan set point yang diinginkan. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa sistem harus dikendalikan? Nah, ini beberapa hal yang akan sering muncul. Kenapa sistem ini atau plan ini harus dikendalikan? Nah, yang pertama itu agar nilai output sama dengan nilai inputnya. Maksudnya agar sistem dapat bekerja sesuai dengan nilai referensi yang diberikan atau yang diinginkan, kemudian stabil pada nilai tersebut. Nah, gitu. Jadi sistem bisa bekerja. Nah, ini fungsi dari pengendalian agar sistem tersebut bisa bekerja sesuai dengan nilai referensi atau sesuai dengan inputan atau set point yang diberikan oleh controller. Nah, dan kemudian bertahan atau stabil di titik tersebut, di set point yang kita inginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terdapat gangguan atau derau atau noise yang dapat mengubah spesifikasi sistem sehingga diperlukan pengendali untuk mengendalikan sistem. Jadi jikalau pada saat proses kerja sistem terdapat disturbance atau gangguan, maka pengendali kemudian akan meminimalisir terjadinya gangguan tersebut sehingga sistem dapat bekerja stabil. Nah, seperti itu. Itu adalah dua hal kenapa mesti sistem harus dikendalikan. Kita beri contoh sistem kerja di tangga lift. Ketika lift bekerja tanpa beban atau muatan di dalamnya, maka kecepatannya pasti akan stabil. Namun ketika diberikan beban dengan jumlah muatan tertentu di dalamnya, maka akan membuat kecepatan lift menurun karena beban tersebut. Nah, jika ditambah lagi beban yang lebih banyak dari sebelumnya, maka kerja lift akan lebih berat lagi, sehingga mengganggu proses kerja dan memperlambat kecepatan lift. Karena hal ini, maka dibutuhkanlah alat pengendali untuk menjaga kestabilan sistem tersebut sesuai dengan nilai referensi yang diberikan. Nah, sehingga putaran RPM atau kecepatan motor tangga lift tersebut tidak berubah, baik dalam keadaan berbeban ataukah tanpa beban. Itu contoh sederhana di tangga lift. Nah, untuk contoh kasusnya, saya coba memberikan sebuah ilustrasi grafik. Nah, ilustrasi grafik ini saya menggunakan Microsoft Excel. Mungkin agar lebih mudah kita pahami bagaimana proses kerja dari kontrol proporsional, integral, dan derivatif ini. Ini untuk saya membuat perhitungan grafik itu menggunakan Microsoft Excel. Nanti saya akan berikan juga salah satu contoh kasus grafik menggunakan software
Skylab. Nah, ini software Skylab ini adalah pengganti daripada software MATLAB. Nah, fungsi daripada software MATLAB atau Skylab ini adalah untuk memudahkan kita menghitung atau memberikan parameter-parameter tertentu ke dalam sebuah sistem. Jadi tidak perlu lagi menghitung secara matematis, karena rumus sistem kontrol ini menggunakan rumus matematika kalkulus. Jadi mungkin agak susah untuk kita pelajari, makanya kita coba menggunakan fasilitas bantuan, menggunakan software MATLAB atau Skylab. Nah, untuk kali ini saya sudah siapkan di deskripsi link download agar teman-teman bisa menginstal di perangkat komputer atau laptopnya menggunakan software Skylab ini. Nah, karena saya tidak menggunakan MATLAB. MATLAB agak susah untuk diinstal di laptop yang spesifikasi rendah, karena MATLAB punya kapasitas data itu sebesar 22 giga. Sedangkan Skylab saya cuma hanya sebesar 400 megabyte saja. Jadi agak lebih ringan kita gunakan di perangkat PC kita ketimbang MATLAB. Namun secara fungsi hampir kurang lebih sama. Nah, untuk kali ini di video ini saya akan memberikan contoh ilustrasi grafiknya menggunakan atau menghitung dengan Microsoft Excel. Dapat teman-teman saksikan atau lihat di sini ada sebuah soal contoh kasus kontrol PID. Jadi sebuah servo akan membuka katup valve atau kran yang berisi udara panas dari sudut antara 0 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius ke dalam suatu alat pemanas. Semakin besar sudut servo, akan semakin cepat suhu mengalami kenaikan. Suhu yang diharapkan yaitu 70 derajat Celcius dengan suhu awal sebelum valve dibuka adalah sebesar 20 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, rancanglah kendali PID yang tepat untuk kasus tersebut. Baik, kita coba selesaikan kasus ini dengan menggunakan kendali on-off dulu. Nah, dapat teman-teman lihat, pertama kita akan mencoba menyelesaikan soal tadi dengan memberikan suatu kontrol sistem on-off, di mana saat katup berada pada posisi on, maka katup tersebut membuka sebesar 180 derajat. Nah, ketika katup dalam posisi off, maka katup tertutup sebesar 0 derajat. Nah, di sini saya membuat simulasi kontrol sebanyak 10 detik. Jadi kita ketahui bersama bahwa fungsi kontrol on off itu di mana kontrol on off ini hanya mengenal on dan off saja, ya, atau sinyal 1 dan sinyal 0 saja. Jadi ketika di detik 0, maka sudut katup atau valve-nya itu saya posisikan dia di 0. Set point-nya yang saya harapkan adalah 70 derajat Celcius. Namun ketika di detik 1, sudut itu saya buka menjadi 180 derajat Celcius. Set point masih sama, yang ingin saya capai adalah 70 derajat Celcius. Nah, ternyata suhu yang saya dapatkan adalah sebesar 50 derajat Celcius. Bisa dilihat di grafiknya, di sini masih terjadi osilasi. Jadi naik turunnya itu masih kondisinya patah-patah. Jadi karena dia kan masih atau kontrol on off ini masih mengenal posisi on sama off saja. Jadi ketika dia di detik kedua, saya posisikan katup valve itu sebesar 180 derajat sudutnya, maka secara bertahap kontrol on off ini membaca suhunya sebesar 50 derajat Celcius. Nah, di detik keempat, di detik ketiga
katup masih saya buka dalam posisi 180 derajat sudutnya. Nah, ternyata suhu sudah melebihi dari set point. Jadi ketika sudut sudah melebihi set point, maka di detik keempat saya kemudian tutup katup valve-nya tersebut di sudut 0 derajat. Maka secara perlahan dia akan menuju set point yang kita inginkan di 70. Nah, berangsur kemudian dia turun di bawah set point yang kita inginkan. Jadi di detik kelima itu dia turun sampai 60 derajat Celcius. Selisihnya dari set point ini sekitar 10% atau 10 derajat Celcius. Nah, kemudian saya coba buka lagi katupnya, valve-nya untuk mencapai kembali titik set point yang saya inginkan. Jadi di detik ke-6 saya berikan sudut 180 derajat Celcius sehingga ternyata di suhunya melebihi set point yang diinginkan menjadi 80 derajat Celcius. Kemudian saya tutup lagi dan begitu seterusnya kontrol on off ini. Jadi kontrol on off tidak akan mencapai kestabilan di titik set point yang kita inginkan, kecuali kita kancing dia di kira-kira di sudut berapa katupnya dibuka gitu. Nah, caranya itu dengan menggunakan kontrol proporsional tadi. Teman-teman bisa lihat karakteristik fungsi on off dari grafiknya. Setelah grafiknya tersebut saya buang grafik sudutnya, yang dilihat hanya grafik suhu dan set point saja. Jadi bisa dilihat bahwa kondisi osilasi yang sangat drastis karena kontrol atau kendali fungsi on off ini hanya mengenal titik satu atau on dan off saja. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa karakteristik fungsi on off yang pertama, rangkaiannya tentunya sederhana dan mudah dibuat. Yang kedua, sistem tidak stabil karena berosilasi. Jadi yang ketiga itu memiliki steady state error yang tinggi. Jadi steady state errornya tinggi karena kita terus mencari posisi yang tepat kapan dia mendapat set point yang diinginkan. Nah, itu untuk kendali on off. Nah, bagaimana dengan fungsi kontrol proporsional? Apakah bisa menutupi kekurangan kontrol on off ini? Nah, coba kita perhatikan bersama di slide yang saya tampilkan. Pengendali proporsional adalah bisa juga disebut dengan penguat, karena parameter proporsional ini dikalikan dengan nilai errornya. Jadi dia sebagai penguat, di mana error itu adalah set point dikurangi dengan present value. Input dikurang dengan hasil pengukuran sensor atau hasil yang didapatkan oleh feedback. Atau jika kita lihat di soalnya, set point-nya itu sebesar 70 derajat Celcius, maka akan kita kurangi dengan aktual point-nya. Nah, bisa kita gunakan rumus matematikanya seperti ini. Effort atau upaya kita untuk mencapai nilai stabilitas adalah kita gunakan rumus effort sebelum atau UT sebelum ditambah dengan parameter proporsional yang dikalikan dengan error. Jadi kendali proporsional ini adalah kendali yang pertama kali digunakan ya. Jadi pokok daripada kontrol PID ini adalah proporsional yang pertama. Jadi sebenarnya untuk sistem loop tertutup sudah cukup dengan kendali ini. Namun karena kemajuan teknologi tentunya nilai-nilai yang tidak sesuai tadi dengan yang diinginkan akan berusaha untuk kita redam. Oleh karenanya ditemukanlah kendali integral, derivatif untuk melengkapi kendali
kendali sistem otomasi ini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di hasil perhitungannya grafik proporsional. Nah, di detik 0 sudut katup itu berada di posisi 0 derajat Celcius. Nah, set point masih tetap di 70 derajat Celcius atau input di 70 derajat Celcius. Suhunya suhu yang didapatkan sebesar 20 derajat Celcius di titik atau di detik 0. Sehingga errornya itu sama dengan S atau suhu dikurang dengan atau set point dikurang dengan present value. Set point dikurang dengan present value, 70 dikurang 20 sehingga dapatnya 50. Nah, kemudian di detik ke-1 sudut saya buka sebesar 50 derajat Celcius. Nah, 50 derajat Celcius ini didapat dari mana? Ya, didapat dari tadi persamaan matematikanya effort atau upaya sebelum itu 0 ditambah dengan 1 karena parameter KP tadi kita berikan dia 1 dikali dengan E2. E2 itu hasil dari selisih dari set point dikurang present value. Jadi didapatkan 50. Ternyata di detik 1 sudut sebesar 50 derajat Celcius, suhu yang didapatkan adalah 30 derajat Celcius, maka errornya itu sebesar 40. Nah, terus di detik kedua kita buka lagi sudut kerannya sedikit sebesar 90 derajat Celcius, di mana 90 didapatkan dari effort sebelum atau U sebelum ditambah dengan 1 dikali errornya, selisih antara set point dikurang present value. Jadi didapatkan sudutnya itu 90 derajat Celcius. Di suhu 50 derajat Celcius. Sehingga error yang didapatkan sebesar 20 derajat Celcius. Jadi di detik keempat kita atau dengan kendali proporsional ini kita mendapatkan suhu sesuai dengan set point yang diinginkan. Di detik keempat dan di detik ke-8 sampai dengan 8 dan 10 itu kita masih mendapatkan suhu atau nilai aktual sebesar dengan set point yang diinginkan. Itu. Jadi tidak terlalu jauh ya dibanding dengan kontrol on off tadi. Di sini bisa diperhatikan di grafik suhu atau present value-nya itu agak lebih melandai ketimbang tadi sudut on off. Jadi kita lihat perbedaannya di kendali proporsional ini agak lebih melandai, walaupun sedikit masih mengalami osilasi. Di detik ke-9 mengalami osilasi, turun di sebesar 5% daripada set point yang kita input sebesar 65 derajat Celcius. Masih ada osilasi ya, walaupun sedikit melandai dan menekan overshoot. Overshoot itu adalah seperti ini dia overshoot. Jadi lonjakan melebihi set point yang kita input. Kemudian dia turun dan berada di kestabilan atau steady state-nya. Nah, kita lihat perbedaan aksi menurut grafiknya antara kontrol on off dengan proporsional. Bisa dilihat walaupun rise time daripada kontrol on off ini lebih cepat. Rise time itu maksudnya dia respon
respon sistem terhadap kerja kontrol on off lebih cepat ketimbang dengan proporsional. Namun di proporsional ini dia bisa mencapai kestabilan dan menekan overshoot. Jadi dia agak lebih melandai. Jadi lebih soft, kelihatan lebih soft ya ininya grafiknya proporsional ketimbang kontrol on off. Walaupun masih terjadi osilasi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan karakteristik kontrol proporsional ini yang pertama, kontrol ini steady state-nya lebih kecil. Jadi steady state-nya itu lebih kecil. Rest time-nya lebih lambat ya. Dia rest time atau respon terhadap aksi input dari pengendali itu masih lebih lambat. Semakin tinggi nilai parameter KP-nya, maka rise time dan respon semakin cepat. Tapi sistem akan tidak stabil atau masih berosilasi. Jadi kalau kita tambah parameternya lebih besar di nilai KP, maka kita juga harus berhati-hati karena otomatis akan menimbulkan osilasi yang lumayan besar. Terus karakteristik yang keempat, kendali proporsional tidak dapat menghilangkan steady state errornya. Jadi masih ada osilasi. Nah, itu untuk kontrol proporsional. Nah, itu dia untuk kontrol proporsional. Bagaimana dengan kontrol integralnya? Nah, ketika kontrol proporsional gagal mengendalikan sistem secara sempurna, sehingga perlu dicari alternatif untuk mengatasi kekurangan pengendalian proporsional tersebut. Nah, kendali integral di mana alat kendali ini akan mengakumulasi semua nilai error dari error detik pertama sampai dengan detik terakhir, yang kemudian akan dikalikan dengan parameter nilai KI. Bisa dilihat dari persamaannya, I sama dengan KI dikali dengan integral error TDT. Jadi dilihat dari persamaannya sudah bisa diperkirakan bahwa kendali integral ini adalah akumulasi dari semua error yang kemudian akan dikalikan dengan parameter KI-nya. Jadi jika kita buat persamaan matematikanya lagi untuk memudahkan kita mencari grafiknya, bisa dilihat effort sebelum ditambah dengan KP error ditambah dengan KI kali sigma error atau akumulasi errornya. Sehingga bisa dilihat dari parameter KP masih saya beri dia nilai 1, KI-nya itu kita beri dia nilai 0,2. Nah, ini kemudian kita akan coba masukkan ke persamaan matematikanya. Jadi, UT sebelum ditambah dengan 1 dikali error, ditambah dengan 0,2 dikali sigma errornya. Dilihat di kolomnya, di detik 0 itu sudut masih 0 derajat. Nah, suhu yang saya dapatkan itu sebesar 20 derajat Celcius. Set point masih tetap 70. Error itu didapat dari errornya didapat dari set point dikurang present value. Sigma E masih 50. Nah, di detik 1 sudut saya buka lebih besar menjadi 60 derajat ya. Yang saya dapatkan 60 derajat ini saya dapatkan dari persamaan matematika tadi. Jadi effort sebelum ditambah dengan 1 dikali nilai error. Nilai errornya itu berapa? Nilai errornya itu sebesar 50. Ditambah dengan 0,2 dikali dengan sigma errornya. Sigma error itu sebesar 50 juga. Sebesar 50. Jadi 50 ini sigma error adalah penjumlahan dari semua nilai error yang ada pada sistem.
Kemudian di detik kedua, saya dapatkan sudut valve itu sebesar 112 derajat yang didapatkan dari effort sebelum ditambah dengan 1 dikali 35 dikali 35. Jadi 60 ditambah 1 kali 35 ditambah dengan 0,2 dikali 85. Jadi 85 ini adalah ini tadi sigma errornya. Jadi 50 tambah 35. Kita dapatkan sigma errornya itu sebesar 85. Nah, begitu seterusnya sampai dia di detik 10, maka akan didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, grafik kita lihat grafiknya. Dari grafik kendali integral ini kita lihat bahwa sudah tidak ada nilai osilasinya ya. Jadi osilasinya itu ditekan sehingga mendekati steady state. Jadi dia lebih cepat steady state-nya dan overshoot juga bisa lebih kecil. Bisa kita bandingkan dengan grafik yang didapatkan respon time proporsional. Ternyata jika kita bandingkan antara grafik proporsional dengan proporsional integral, didapatkan respon time proporsional integral itu ternyata overshoot-nya lebih tinggi walaupun rest time yang lebih cepat. Jadi dia merespon sinyal kendali itu bisa lebih cepat, namun overshoot-nya lumayan lebih tinggi walaupun sedikit menekan nilai osilasi. Jadi sudah tidak ada lagi nilai osilasi. Begitu dia mencapai puncak overshoot, maka secara berangsur-angsur mendekati nilai steady state. Ya. Seperti dilihat dari grafiknya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa karakteristik daripada kontrol proporsional integral ini bahwa steady state-nya error, steady state error itu lebih kecil, rest time-nya itu lebih cepat, namun overshoot naik. Nah, respon jadi lebih lambat. Jika parameter KI terlalu besar, maka akan menimbulkan osilasi yang lebih besar. Jadi responnya itu lebih lambat karena error tidak bisa dihilangkan lebih cepat. Harga overshoot ternyata paling tinggi ya ketimbang kendali proporsional saja. Nah, itu untuk kendali proporsional integral. Nah, bagaimana dengan fungsi kontrol proporsional integral dan derivatif? Komponen PID, kendali ketiga adalah kendali derivatif, artinya terjadi perubahan nilai error. Sesuai dengan persamaannya kita lihat KD dikali DE per DT. Jadi ada perubahan nilai error. Jadi alat kendali ini akan membedakan nilai error yang kecil dengan nilai error yang besar untuk mereduksi terjadinya overshoot pada sistem. Dari perubahan nilai error tersebut terhadap waktu akan dikalikan dengan parameter KD. Ketika kekurangan proporsional controller diperbaiki oleh integral kontrol tadi dan kekurangan pengendali I diperbaiki oleh PI kontrol, tetapi masih mendapatkan respon sistem yang lambat, apalagi sistem pengendali ini diterapkan pada elemen proses temperatur. Nah, upaya memperbaiki respon ini didapat dengan menggunakan unit kontrol derivatif atau D-controller, di mana output pengendalian D merupakan diferensial fungsi input, tetapi derivatif kontrol tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahan input. Sehingga karena karakteristik inilah D-control tidak pernah digunakan sendiri, selalu digunakan dalam kombinasi dengan P dan menjadi P proporsional derivatif, ataukah
digabung semua elemen kendali, proporsional, integral, dan derivatif. Selain itu, sistem derivatif ini tidak dapat diterapkan untuk variabel proses yang mengandung noise, sehingga mengakibatkan aplikasi sistem proporsional derivatif tidak sebanyak pengendali proporsional atau proporsional integral. Nah, kontrol derivatif ini digunakan untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi hanya efektif pada lingkungan yang sempit, yaitu pada periode peralihan, sehingga controller diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lain pada sebuah sistemnya. Nah, bisa dilihat dari diagram bloknya adalah penggabungan ketiga buah elemen ini. Sehingga dari persamaan matematikanya, sinyal U itu adalah parameter derivatif, yang dimana parameter derivatif dikalikan dengan perubahan error dE dt per dt. Sehingga kita bisa coba masukkan dia di rumus persamaannya, di effort sebelum ditambah dengan Kp kali error ditambah dengan Ki kali sigma error ditambah dengan Kd kali delta error. Jadi yang kita tambahkan adalah Kd kali delta errornya. Nah, dilihat kita bisa lihat di kolomnya, jikalau kita tambahkan kendali derivatif, maka di detik 0 kita dapatkan sudut valve-nya itu sebesar 0 derajat, set point tetap 70, errornya itu sebesar 50, yang didapatkan dari hasil selisih set point dikurang present value. Nah, 70 dikurang 20, didapatkanlah 50. Sigma E-nya itu masih didapat 50. Terus perubahan error kita masih dapat dia di nilai 50. Di detik 1, sudut valve-nya itu terbuka sebesar 65 derajat, yang didapatkan sesuai persamaannya, yakni U sebelum atau effort sebelum ditambah dengan 1 dikali error dikali dengan 50, ya. Terus ditambah dengan 0,2 dikali dengan 50 itu sigma error, ditambah dengan 0,1 dikali perubahan error 50 atau G2. Nah, maaf tadi saya lupa sebutkan parameter parameter kendali yang kita beri dia input sebesar untuk Kp-nya itu 1, Ki-nya itu 0,2, Kd-nya 0,1. Tidak ada perubahan di penyelesaian sebelumnya, tinggal ditambah parameter Kd sebesar 0,1. Nah, kemudian di detik kedua kita dapatkan sudut valve-nya itu sebesar 106, yang didapatkan dari effort sebelum 65 ditambah dengan 1 kali Kp atau E3 atau error ditambah dengan 0,2 dikali 78 ditambah dengan 0,1 dikali dengan minus 22. Jadi didapatkanlah 106 sudut valve-nya. Untuk perubahan error didapatkan minus karena penjumlahan antara error terkini dengan error sebelumnya. Jadi error saat ini dikurang dengan error sebelumnya, sehingga didapatkanlah dia kondisi minus. Suhu yang didapatkan sebesar 60 derajat Celcius. Jadi sudah mulai mendekati nilai set point-nya. Begitu perhitungannya, begitu seterusnya sampai dengan detik 10.
di detik ke di detik ke 75 sudah mendekati nilai set point juga. Dilihat dari grafiknya bahwa di sini dilihat bahwa overshoot sudah lumayan ditekan, namun masih memiliki nilai offset, ya, masih ada celah antara nilai steady set, nilai set point dengan nilai stabilitasnya. Nah, jika kita bandingkan respon time proporsional integral dengan ketiga alat kendali, bahwa overshoot sudah lumayan kecil, walaupun rest time agak lebih lambat, ya. Namun steady state-nya sudah lumayan melandai sampai dengan mencapai set point. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa karakteristik kontrol PID ini yang pertama memperlambat rest time, mempercepat stabilisasi respon saat terjadi osilasi, dan yang ketiga itu mengantisipasi terjadinya overshoot. Walaupun kontrol PID ini tentunya paling baik, tapi paling mahal karena menggunakan gabungan 3 buah elemen kendali. Nah, offsetnya itu bisa dihilangkan dengan aksi integral. Namun overshoot dan waktu osilasi diturunkan dengan aksi diferensialnya. Sistem ini diterapkan pada sistem yang agak lambat dan tidak menghasilkan noise, misalkan pada pengaturan temperatur. Nah, bisa dilihat perbandingan grafik dari 4 alat kendali tadi. Jadi dikontrol mulai dari grafik kendali on off, proporsional sudah lumayan melandai, ya, walaupun sedikit masih mengalami osilasi. Di kontrol gabungan PI, overshoot sudah lumayan ditekan dan mempercepat kondisi steady state. Di kontrol PID-nya, rest time agak lebih lambat, ya, ketimbang PI tadi. Namun overshoot lebih rendah, overshoot lumayan ditekan untuk mencapai steady state-nya atau kestabilannya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan karakteristik dari kontrol PID adalah komponen PID berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan loop. Pengendali PID memiliki sifat yang ada pada unsur proporsional, integral, dan derivatif. Kemudian dengan settingan KP, TI, dan TD sesuai dari masing-masing unsur dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem yang kita gunakan. Karakteristik PID control adalah paling baik tapi paling mahal, tadi sudah saya jelaskan. Offset dihilangkan dengan aksi integral, overshoot dan waktu osilasi diturunkan dengan aksi diferensial. Sistem ini diterapkan pada sistem yang agak lambat dan tidak menghasilkan noise. Misalkan pada pengaturan temperatur. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.